Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas MPID akan memaparkan sedikit materi tentang identitas nasional. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Novita Mandirasari, NIM 1930 203171. Nama saya Ferda Nurul Aini, NIM 1930 203087. Nama saya Max Anugrah Akbar, NIM 1930 203094. Nama saya M. Fadil Amin, NIM 1930 203187. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakan dengan yang lainnya. Pengertian identitas nasional pada hakikatnya merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lainnya dan dalam kehidupannya, seperti keanekaragaman umat beragama, suku dan budaya, dan kerukunan antar umat beragama. Di sini ada beberapa dimensi identitas nasional, terkait pola perilaku adalah suatu kegiatan dalam masyarakat seperti gotong royong dan lain sebagainya. Lambang, yang kedua adalah lambang. Lambang adalah suatu identitas negara yang paling utama yang disahkan dalam undang-undang, itu lambang Garuda. Yang kedua, alat perlengkapan, contohnya seperti candi Borobudur dan lain sebagainya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional bisa dilihat dari sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. B. Nasionalisme dan integrasi nasional. Secara etimologis, nasionalisme berasal dari kata natif, yang berarti dilahirkan atau keturunan. Nasion, yang berarti bangsa. Nasional, yang berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Dan nasionalitas, yang berarti rasa kebangsaan, atau nasionalis, yang berarti orang yang cinta persatuan atau bangsa. Dengan demikian, nasionalisme bisa didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme lama adalah paham kebangsaan yang berdasarkan kepada kejayaan masa lampau. Kedua, nasionalisme modern adalah paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu, berdaulat, dan demokrasi. Secara umum, nasionalisme dapat dikatakan merupakan suatu situasi kejiwaan dari kesetiaan seseorang secara total yang diabadikan langsung kepada negara atas sebuah bangsa. Oleh karena itu, nasionalisme sangat efektif digunakan sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial, seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Nusantara saat merebut kemerdekaan dari Belanda. Integritas nasional. Integritas nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Wierings, integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi, menurutnya, integrasi bangsa dilihat dari peralihan dari banyaknya masyarakat kecil menjadi masyarakat besar. Pengertian hakikat. Hakikat itu ialah dasar dari suatu pemikiran. Apa pengertian bangsa? Bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama, serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Apa pengertian negara? Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintahan negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Ada 4 syarat berdirinya negara. 1. Adanya rakyat. 2. Adanya wilayah. 3. Pemerintah yang berdaulat. 4. Pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara memiliki 2 pembentukan negara, yaitu 1. Unsur yang bersifat konstitutif, 2. Unsur yang bersifat deklaratif. Kalau unsur konstitutif ini adalah unsur mutlak yang harus dipenuhi oleh negara.
Ada 3, 1 rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintah yang berdaulat. Ini unsur mutlak ya yang harus dipenuhi. Kita ambil contoh, apa ada sebuah negara tanpa rakyat, wilayah, pemerintah? Tidak ada. Kedua adalah unsur negara yang bersifat deklaratif. Unsur ini berguna agar sebuah negara tersebut diakui dalam sebuah pergaulan internasional, karena sebuah negara tidak akan berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. 4. Teori asal mula terbentuknya negara. Kalau teori-teori itu disampaikan oleh banyak sekali para ahli, tetapi pada zaman kita sekarang ini, kita bisa mengetahui asal mula terbentuknya negara berdasarkan fakta nyata yang terjadi di negara tersebut. Adapun fakta nyata itu adalah yang pertama, pencaplokan atau penguasaan, di mana suatu negara terbentuk karena adanya penguasaan dari bangsa lain. Contohnya, bangsa Yahudi menguasai sebagian wilayah Palestina, Suriah, Yordania, dan Mesir yang kemudian membentuk negara Israel. Yang kedua, pemisahan diri, di mana suatu negara terbentuk karena memisahkan diri dari induknya. Contohnya, Timur yang semula adalah salah satu wilayah NKRI yang kemudian melepaskan diri dan membentuk negara sendiri, yaitu negara Republik Timur Leste. Yang ketiga, perjuangan atau revolusi, di mana suatu bangsa membentuk negara merdeka melalui proses penjajahan fisik mengusir penjajah. Contohnya adalah negara kita Indonesia. Indonesia merdeka melalui perjuangan bersenjata dalam mengusir penjajahan Belanda. 5. Proses berbangsa dan bernegara. Untuk memahami bagaimana proses berbangsa dan bernegara ini, kita dapat mengenalnya dengan dua model. Yang pertama, model ortodoks dan model mutakhir. Model ortodoks yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk negaranya sendiri. Contohnya, bangsa Yahudi itu ada lebih dahulu yang kemudian mereka membentuk negara Israel. Kedua, model mutakhir yaitu berawal dari adanya negara tersebut, negara yang terbentuk dengan sendirinya, kemudian bangsanya akan datang kemudian. Contohnya, negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat ini merdeka terlebih dahulu, terbentuk terlebih dahulu. Kemudian barulah bangsa-bangsa yang ada di dunia ini berdatangan, termasuk bangsa Yahudi, Nergo, serta bersebagian dari orang-orang Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jaga